Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayahanda dan bunda, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Kali ini kita akan menekankan bagaimana peran orang dewasa mensosialisasikan dan mengedukasi pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Hal ini sebagaimana yang diatur di dalam pasal 72 Undang-Undang 35 tahun 2014. Setiap orang dewasa berharap ayahanda dan bunda yang memiliki kompetensi di berbagai bidang, berharap setiap bidang itu dibagi, di-share kepada orang tua yang lain, sehingga pada saat mereka mendampingi, membimbing anak-anak mereka itu memiliki pengetahuan dan keterampilan serta sikap yang komprehensif. Untuk itu, ayahanda dan bunda, apa yang dapat kita lakukan kalau kita ingin berbagi dengan orang tua lain? Berharap Pak RT, Pak RW untuk memfungsikan wadah pertemuan yang ada di setiap bulan atau setiap 3 bulan sekali, atau lebih baik juga setiap minggu, untuk memastikan setiap orang tua yang memiliki latar belakang pengetahuan itu mensosialisasikan, dan kalau sudah ada yang tertarik sampai ke mengedukasi. Ada 3 hal penting yang perlu kita tekankan agar setiap orang tua mendampingi, membimbing, dan mengasuh anaknya itu benar-benar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang disesuaikan dengan rujukan yang sahih. Bidang pertama adalah terkait dengan kesehatan. Mungkin di antara anggota keluarga atau tetangga kita yang berlatar belakang di bidang kedokteran, atau di bidang kebidanan, atau di bidang terapis, atau di bidang kefarmasian, serta di bidang gizi. Bapak Ibu yang memiliki pengetahuan ini, kalau bisa mengisi kelas. Bagaimana ayah dan ibu mendampingi atau memastikan setiap anaknya itu benar-benar tumbuh sehat. Untuk itu, dokter berbagi informasi tentang bagaimana menjadi ayah dan ibu yang bijak pada saat anaknya sehat atau pada saat anaknya sedang mengalami trauma atau sakit, itu sudah ditangani sesuai dengan pengetahuan yang disampaikan oleh tetangga kita yang sebagai dokter. Juga anak-anak kita ingin kita dampingi, berharap sejak dari bayi sampai dia remaja, anak itu ditangani dengan penuh sentuhan yang dibekali pengetahuan itu dari ilmu kebidanan. Kebidanan di sini tidak hanya pada saat ibu mengandungnya, lalu sampai melahirkan, tidak. Itu sampai dari anak dalam kandungan sampai dia berusia di bawah 18 tahun, itu membutuhkan ilmu kebidanan. Bidan yang menjadi anggota masyarakat kita mensosialisasikan itu kepada setiap orang tua. Akhirnya setiap orang tua memiliki pengetahuan tentang kebidanan dari sumber aslinya. Kemudian kita ingin memassage atau mengurut atau
rilekskan tubuh anak kita supaya dia nanti motorik halus, motorik kasarnya dia berkembang benar sesuai dengan yang kita harapkan. Kita berharap mendapatkan informasi itu dari tetangga kita atau warga kita yang berlatar belakang di bidang terapis. Ini jadi penting kan? Kemudian kita juga berharap nanti anak-anak kita, dia baik tinggal di kamar tidur atau di rumah kita, atau tempat dia bermain, itu terhindar dari bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh kerusakan lingkungan. Teman kita yang di bidang kesehatan lingkungan membagi pengetahuan itu kepada setiap ayah dan setiap bunda. Sehingga akhirnya pada saat kita menuntun, membimbing anak kita, itu juga sesuai dengan ilmu kesehatan lingkungan. Kemudian kita juga ingin anak-anak kita terhindar dari asupan obat-obatan yang berlebihan. Obat-obatan itu adalah alternatif terakhir yang kimiawi, yang utama mungkin yang herbalis atau yang alami. Untuk itu kita kalau bisa dapat informasi yang lengkap dari tetangga kita yang bekerja di bidang farmasi atau yang di bidang herbalais. Sehingga ayah dan ibu tidak perlu susah-susah, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Karena bila terjadi sesuatu pada anak kita, kita dapat mengatasinya secara percaya diri. Karena sudah dapat pengetahuan dari teman-teman farmasi. Dan yang terakhir, kita ingin anak-anak kita itu terhindar dari obesitas, terhindar dari gizi buruk, dan terhindar dari stunting. Ini kita ingin dapat pengetahuan dari tetangga kita yang berlatar belakang di bidang pertanian mungkin, atau di bidang gizi, atau juga dari sel. Sehingga di bidang kesehatan ini, ayahanda dan bunda benar-benar memiliki pengetahuan yang komprehensif dari tetangga kita yang mendapat amanah atau mendapat kelebihan dari Allah yang mau berbagi. Itu poin pertama. Poin kedua adalah terkait dengan bidang pendidikan. Bidang pendidikan ini memastikan setiap detik, setiap menit, setiap jam anak itu hanya mendapatkan informasi yang positif. Mereka terhindar dari informasi-informasi negatif. Ini butuh sentuhan dari para tetangga kita yang berlatar belakang di bidang pendidikan. Memang setiap orang tua itu sudah mendapatkan tugas dari Allah sebagai pendidik pertama dan utama. Tetapi belum komprehensif pengetahuan bagaimana pada saat kita mengerjakan matematika, atau anak kita mengerjakan PR matematika, PR bahasa Indonesia, PR IPA, IPS, atau mata ajaran yang beragam itu, kita perlu mendapatkan tips dan trik dari tetangga kita yang berlatar belakang di bidang pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga perlu mendapatkan pengetahuan yang banyak tentang bagaimana menyentuh anak itu dengan emosi positif. Kita dapat informasi itu dari tetangga kita yang berlatar belakang psikolog atau dari guru konseling. Ini semua ayahanda dan bunda yang bisa saja dari guru sekolah dasar, PAUD, SMP, SMA, ataupun mereka yang tidak beruntung menjadi ASN atau menjadi guru, tapi mereka pernah kuliah atau belajar tentang ilmu pendidikan, atau ustadz atau apa, kita bisa share dalam wadah mensosialisasikan dan mengedukasi setiap orang tua sesuai dengan kemampuan kita di bidang pendidikan. Terbayang tidak oleh kita
Kalau setiap orang tua itu sudah mendapatkan pengetahuan dari guru, dari psikolog, atau dari guru konseling, anak-anak kita itu merasa nyaman dan gembira. Karena dia tahu ayah ibunya berpengetahuan. Itu yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga ini terkait di bidang hak sipil dan kebebasan. Banyak hal yang dapat kita uraikan terkait dengan ini, tapi yang paling utama kita memastikan kita mendapatkan informasi yang lengkap itu dari tetangga kita yang berpengetahuan di bidang hukum. Mungkin ada tetangga kita yang sedang kuliah atau yang sudah lulus menjadi sarjana, kenapa tidak berbagi tentang pengetahuan hukum pidana, hukum perdata, hukum internasional, sehingga setiap ayah dan bunda mereka saat mendampingi anak-anak itu sudah didasarkan pada informasi yang berasal dari teman-teman yang sarjana hukum. Ada lagi yang terkait dengan memastikan setiap anak itu tidak mengalami perendahan martabat, tidak mengalami kekerasan, tidak mengalami diskriminasi. Ini mungkin tetangga kita ada yang aktivis hak asasi manusia, atau teman-teman kita yang berlatar belakang di kepolisian, atau kejaksaan, atau hakim, atau mereka yang ada di bidang hak sipil. Nah, ini menjadi menarik. Jadi setiap ayah, setiap bunda, mereka mendapat pengetahuan yang baik. Sehingga anak-anak kita itu selain hak-hak dia terpenuhi di bidang hak sipil dan kebebasan, dan juga mereka mendapatkan sentuhan dari ayah bundanya yang selalu memastikan prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak. Anak benar-benar dia hidup, tumbuh, berkembang, tapi yang paling utama anak-anak selalu didengar pandangannya. Ini hal penting yang perlu kita kuasai menjadi seorang ayah dan seorang ibu yang bersumber dari beragam pengetahuan yang dimiliki oleh tetangga kita yang difasilitasi oleh Pak RT, Pak RW melalui diskusi sehingga tiada satu orang pun yang ada di lingkungan kita tidak memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap di dalam mendampingi, membimbing, dan mengasuh anak-anak kita. Harapannya nanti suatu waktu dari RT kita akan lahir anak-anak yang hebat-hebat karena didampingi oleh ayah dan bundanya yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.